Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang gue janjikan, ini episode kedua gue yang gue beri judul bagaimana how to be, bagaimana kita bisa merdeka dari doktrin-doktrin cengkeraman-cengkeraman sesat yang terus didoktrinkan sama kaum Balawi ini gitu ya. Pertama gini, kita mesti lega hati dulu ya. Kita mesti lega hati dulu. Kita mesti ngelihat segala sesuatunya itu berdasarkan data. Berdasarkan data, jangan berdasarkan kepercayaan. Jadi data itu di atas segala-galanya gitu loh. Satu, datanya dia itu mengenai Ubaidillah tuh udah sering digembar-gemborin sama gue sama temen-temen gue itu terputus ya selama itu dari tesisnya Kiai Imad tuh dia itu nggak bisa. Satu. Terus kedua, dari tes DNA ya kan, satu pun dari kalangan dia tuh nggak ada yang mau tes DNA karena bani-bani dia tuh yang di luar negeri tuh udah pada tes DNA. Nanti lu buka di website Family Tree itu tuh ntar ketahuan tuh yang namanya Bini Yahya hologrupnya tuh apaan G, terus yang namanya ini hologrupnya G, ini yang ini hologrupnya G, semuanya hologrupnya. Jadi dia tuh kayaknya dari satu nenek moyang karena dia tuh mempertahankan itunya dia, mempertahankan hierarkinya dia itu. Jadi kalau lelakinya dia itu mesti boleh nikah sama orang lain, tapi kalau perempuannya dia harus dinikahin sama lelakinya dari dia gitu. Jadi otomatis tuh hologrup Y-nya itu pasti satu hologrup, nggak mungkin dia mencari gitu. Ketiga, dari wataknya dia itu tuh suka bikin sumpah lah, suka nyumpahin orang apa segala macam, mulutnya kotor ini. Terus keempat, dari budaya dia kayak tadi Javin lah, kayak inilah kayak. Terus kelima yang gue tambahin itu kalau ngomong tuh ciri-cirinya tuh satu, tukang bohong, dua tukang bohong, ketiga tukang bohong, keempat sampai ke-11 tukang bohong semua. Udah pokoknya itu yang semua keluar dari mulutnya tuh hoax semua. Jadi kalau dia misalnya ngomong lu PKI berarti dia yang PKI, lu keturunan Dajjal dia yang keturunan Dajjal, iya begitu deh. Lu Yahudi dia sendiri yang Yahudi. Jadi emang udah ya, itu kayaknya kita mesti tahu dulu ya, satu. Terus kedua, kalau masih kita belum percaya, kita ikutin omongan guru sekumpul. Sesungguhnya di dada kita itu udah diinstal ilmu gitu. Dan cara ngebukanya itu pakai amalan malaikat. Jarang tidur, jarang ngomong, jarang makan. Kata guru sekumpul, kalau kita pengen pinter itu gampang. Puasa, sholat malam, dan banyakin baca sholawat dan zikir. Nah, kalau kita nggak punya guru, kata guru sekumpul, gampang baca sholawat minimal sehari itu 1000 kali, dan itu akan jadi bala tentara di kita tuh untuk menyerang nih penyakit hati kita nih, itu kata guru sekumpul. Tapi kalau kita ngamalin itu, insya Allah ntar kita bakal futuh, bakal dibukain, kita ntar bakal pinter, kita bisa tahu ini yang benar mana, yang salah mana, yang ini mana, yang itu mana gitu loh. Nah, kalau kita pinter itu manfaatnya apa? Manfaatnya banyak. Satu, kita nggak bakal bisa diadu domba lagi. Kita bakal memanusiakan manusia, dan kita itu hidup itu bakalan tenang, bakalan tentram, dan kita juga nggak bakal bisa lagi tuh sekarang yang gue lihat ya, kiai-kiai yang di TV yang dia apa segala macam tuh itu selalu merangsang tuh umatnya itu supaya kaya, duit. Jadi setiap ini amalannya, kalau duitmu banyak ini, kalau duitmu banyak ini, kalau duitmu banyak ini. Kata Pak Kiai, orang yang pengen banget kaya kan orang yang belum ngerasain kaya gitu loh. Dan beda gitu sama Rasulullah tuh, cara ngedidiknya tuh beda gitu. Jadi kalau Rasulullah nih, ada orang nih yang udah tugasnya bisa nyari duit, diajarin cara nyari duit kayak gimana. Ada juga orang yang tugasnya di situ jadi orang miskin gini. Gue dengar kalam Abah Guru Sekumpul pernah ngomong begini nih. Gue taunya dari Mas Erik yang punya channel Epic Laten tuh ya. Kalau kita belum pernah ngerasain miskin, maka kita beragama itu belum sempurna. Tapi ada benernya juga sih. Kalau kita nggak pernah ngerasain miskin, kita tuh nggak pernah punya empati sama orang. Kita nanti pas kita punya duit banyak itu kita bakalan belagu, bakalan sombong apa segala macam. Dan ustadz ini tuh nggak pernah ngajarin tuh gimana cara kita hidup miskin, tuh nggak pernah ngajarin. Padahal Rasulullah sendiri aja doanya nih, ya Allah, bukan ngajarin gue lupa dia jadi orang miskin, enggak. Misalnya kita sekarang lagi jadi orang miskin, ada tuh
di agama kita juga nih, caranya jadi orang miskin gimana? Ya harus banyak bersyukur, harus banyak bersabar, bersyukur. Kalau kita jadi orang miskin, otomatis kita nggak dibebanin zakat, kita nggak dibebanin ini, kita nggak ini apa segala macam. Tapi kaya juga sebenarnya ujian gitu. Pokoknya kayak gitulah. Nah, kalau kita misalnya ngamalin itu, insya Allah tuh ntar futuh tuh terbuka tuh, dada kita terbuka. Jadi benar kata Rasul, ilmu tuh sebenarnya bukannya di otak, ilmu tuh adanya di dalam hati. Kalau banyak kan orang tuh sekarang tuh ilmunya penuh, otak penuh, tapi akhlaknya ngaco, apa segala macam. Karena ilmu itu belum masuk ke dalam kolbunya dia, belum dibawa di alam bawah sadarnya dia gitu. Kayak orang nih, wah sunnah, cuman di otak doang. Tapi soulnya dari sunnah itu sendiri tuh menyayangi orang, menghormati orang, menyayangi tanaman, menghormati binatang, apa segala macam tuh kadang-kadang nggak ada gitu. Dia ngerasa sunnah, tapi sama manusia yang lainnya tuh jadi bentrok melulu. Itu ntar belakangan lah. Pokoknya kayak gitu deh. Ini wah udah 6 menit. Gue ngomong dulu nggak finish.